Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Tentunya sehat-sehat semua ya. Baik, perkenalkan nama saya Syukur Esud, Kepala Seksi Pembuahan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 18 Banda Aceh. BPKH Wilayah 18 bertugas sebagai UPT di bawah Direktorat Jenderal Kehutanan Kementerian Kehutanan. Ada 4 tugas utama. Yang pertama, pengukuhan kawasan hutan. Yang kedua, penyiapan bahan perencanaan kawasan hutan di wilayah Aceh, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Layanan-layanan yang kami berikan adalah layanan analisis status dan fungsi kawasan hutan, layanan supervisi dan bimbingan pengawasan kegiatan penataan batas areal kerja perizinan kehutanan, layanan survei dalam rangka revisi peta indikatif penghentian pemberian izin baru, kemudian layanan verifikasi PNBP PKH, layanan monitoring dan evaluasi areal persetujuan penggunaan kawasan hutan. Yang berikutnya layanan penyusunan draft rencana penataan batas areal perhutanan sosial. Standar layanan yang kami berikan tidak berbiaya, khusus layanan kehutanan yang tidak membutuhkan survei lapangan. Untuk layanan yang membutuhkan survei lapangan tentunya itu dibutuhkan biaya pelaksanaan survei lapangan yang mengikuti standar yang berlaku di kementerian. Produk layanan yang kami berikan berupa surat, peta, dan daftar trayek batas yang ada. Tugas saya sebagai Kepala Seksi Pembuahan Perencanaan Kawasan Hutan, di sini saya bertugas menyiapkan bahan penataan dan rekonstruksi batas serta pemetaan kawasan hutan, kemudian melaksanakan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, melakukan penilaian teknis tata batas untuk berbagai perizinan dan penetapan kawasan hutan, serta layanan data spasial kawasan hutan bagi kepentingan instansi pemerintah. Tentunya tugas ini sangat terkait dengan nilai etika kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Di antaranya, yang pertama, menjaga amanah negara terkait pengukuhan kawasan hutan adalah mandat strategis kedaulatan sumber daya alam, membutuhkan integritas dan tanggung jawab. Kemudian menerapkan keadilan sosial, dalam hal ini menjaga keseimbangan kepentingan rakyat, lingkungan, dan investasi sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah menguatkan persatuan, memediasi berbagai kepentingan, harmoni antara pemangku kepentingan. Dalam hal ini mencegah intervensi dan konflik kepentingan dalam mengambil keputusan dengan melindungi kawasan hutan sebagai sumber ketahanan ekologi, air, pangan, dan energi. Nah, hambatan dalam pelaksanaan tugas kami dalam proses pelayanan masih dominan manual dan waktu pelayanan kadang melebihi target yang diberikan. Kemudian data geospasial belum terintegrasi penuh antar instansi terkait sehingga berpotensi tumpang tindih batas kawasan hutan, memperlambat proses penataan batas. Kemudian proses birokrasi yang panjang dan regulasi yang kompleks ini juga salah satu yang menghambat proses percepatan penyelesaian tugas-tugas yang ada. Kemudian jumlah SDM teknis terbatas dan kemampuan komunikasi publik yang perlu kami tingkatkan. Kesadaran masyarakat masih sangat kurang sehingga kadang-kadang menimbulkan konflik sosial dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Ada juga tekanan dari pihak tertentu yang dapat mengancam integritas dan etika pelayanan. Ada beberapa isu, kemudian ada solusi dan keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Isu utama terkait dengan pelayanan yang masih dianggap sebagai tugas tambahan, kami memberi solusi adanya integrasi service excellence ke dalam penilaian kerja ASN. Keterkaitannya dengan nilai Pancasila dan bela negara tentunya adalah sila kelima, keadilan sosial, dan bela negara adalah mengutamakan kepentingan publik. Kemudian waktu layanan yang masih lambat, kami memberikan solusi dengan adanya digitali proses layanan geospasial terpadu. Kemudian terkait dengan isu SDM teknis dan komunikasi rendah, solusinya adalah melakukan capacity building dan pelatihan teknis serta komunikasi. Ini terkait dengan sila kedua, kemanusiaan, dan bela negara membangun SDM unggul. Kami akan mengupayakan adanya portal layanan digital dengan fitur e-layanan ataupun dengan chatbot. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan dengan menerapkan solusi ini, kami yakin dapat mempercepat dan meningkatkan transparansi layanan publik, kemudian bisa membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional, memperkuat peran ASN sebagai pelayan publik dan penjaga kedaulatan negara, jadi contoh nyata kepemimpinan Pancasila dan semangat bela negara dalam pengelolaan kawasan hutan.
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga dan memajukan sumber daya alam Indonesia dengan penuh integritas dan semangat kebangsaan. Salam lestari, salam kawasan hutan yang mantap, salam dari Aceh, penjaga kedaulatan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.